Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silaban Channel. Kali ini Honda Vario 125 LED ya, sudah ACG starter Kang Bro, mengalami kendala mesin mogok atau tidak mau menyala. Dan untuk lampu mil di sini ada kedipan 52. Untuk kondisi awal saya tunjukkan dulu ya. Oke, ini kadang tidak ada ya. Coba saya starter dulu. Nah, biasanya habis di starter nyala. 3, 4, 5 kali panjang, 2 kali pendek, 52 kedipan. Nah, ini menunjukkan bahwa kedipan 52 itu mengarah ke bagian sensor CKP Kang Bro. Nah, ini ya, untuk bodi sudah saya lepas. Untuk sensor CKP itu sendiri, untuk Vario 125 ini ya, yang sudah ACG starter, yang Vario old, Vario 125 LED sama ya. Di sini arah jalur yang menuju ke sensor CKP, kabelnya di sebelah sini. Dan di sini untuk kabelnya itu ada 6 warna, ada 6 ya, dan itu berbeda-beda warnanya. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya untuk cara penganalisaan bahwa kode MIL 52 menunjukkan kondisi sensor CKP itu bermasalah. Bisa saja terjadi masalah di bagian sensor CKP itu sendiri yang mengalami kerusakan, ataupun terjadi kelainan atau kerusakan di bagian jalur-jalurnya atau perkabelannya. Nah, untuk cara menganalisa atau kita melakukan pengecekan, di sini ada kabel berwarna biru, strip kuning, kemudian coklat strip hitam, hijau, kemudian putih strip hitam, putih strip biru, dan putih strip merah. Nah, dari kabel-kabel ini akan saya jelaskan dulu Kang Bro, supaya nanti untuk jalur-jalurnya saat proses penganalisan itu lebih mudah ya. Kalau kita sudah memahami jalurnya, pasti untuk proses selanjutnya menjadi lebih mudah. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu untuk bagian jalur perkabelan ini, bagaimana cara menganalisanya. Dan ini untuk kondisi double startnya menyala ya. Berarti untuk kondisi bagian sensor hole ini masih normal. Cuma yang ke bagian pengapian atau sensor yang ke bagian pulser itu biasanya ada kendala. Apakah karena kabelnya atau memang dari sensor CKP-nya di dalam sana yang mengalami kerusakan. Oke, selanjutnya saya jelaskan dulu nih biar lebih jelas lagi. Oke Kang Bro, ini tadi lupa saya. Untuk kondisi seperti ini mogok akibat dari kedipan 52 ya, menunjukkan kedipan 52. Biasanya untuk api yang ke busi itu juga tidak ada. Oke ya, kita coba cek ya. Saya dekatkan ini dengan ground atau bodi mesin. Kita coba kontak dulu ya. Kita coba start. Api nggak ada Kang Bro. Seharusnya kalau ada itu sudah mercik ke arah bodi mesin ya, kalau memang ada. Nah, ini memang untuk pengapiannya biasanya akan hilang akibat dari sensor CKP yang mengalami masalah. Biasanya ini adalah jalur yang ke arah pulser atau kabel yang berwarna biru strip kuning tadi Kang Bro. Nah, baik Kang Bro, untuk kode MIL 52 di Honda Vario 125 Out ya, yang sudah menggunakan ACG starter CKP kaki 4. Nah, untuk warna kabelnya itu tadi ada 6 ya, sudah kita lihat di motornya. Di bagian soket itu ada warna kabel 6. Jadi warna kabelnya itu berbeda-beda. Nah, sekarang untuk kabel yang pertama itu ada putih strip merah. Ini kabel menuju ke sensor hole ya. Sensor hole. Kemudian ada kabel warna hijau. Ini adalah kabel massa atau ground. Selanjutnya kabel putih strip biru.
Putih strip biru ini juga sama ke sensor hole. Berikutnya kabel biru strip kuning. Nah ini nggak asing lagi ya kalau di motor Honda. Biru strip kuning itu pulser. Kemudian ada kabel putih strip hitam. Ini juga ke sensor hole. Jadi untuk sensor hole ini ada 3, Kang Bro. Ya. Putih strip merah, putih strip biru, putih strip hitam. Kemudian yang terakhir ada kabel coklat strip hitam. Ini adalah input sensor CKP. Untuk kisaran voltasenya ini sekitar 9 volt sampai 11,5 volt. Intinya di bawah 12 volt atau 12,8 volt. Lebih kecil dari 12,8 volt. Ini sudah pasti ya. Nah, kemudian jika motor ini mengalami kode MIL 52, maka menunjukkan atau mengarah ke bagian sensor CKP mengalami masalah. Bisa jadi karena memang kerusakan pada bagian sensor CKP ataupun ada kerusakan di bagian jalur-jalurnya atau perkabelannya. Nah, untuk proses penganalisaan sendiri Kang Bro, tadi sudah kita lihat ya, untuk double starter atau ACG-nya itu masih berfungsi dengan normal. Cuma mesinnya tidak mau menyala. Nah, untuk analisa langkah pertama yang perlu kita lakukan pengecekan yaitu di kabel warna hijau. Ini ya, kabel warna hijau ini. Kemudian sama kabel coklat strip hitam. Jadi kita perlu melakukan pengecekan di bagian kabel sinyal ground atau massa yang langsung ke ECU. Kemudian kabel coklat strip hitam ini sebagai input sensor CKP. Nah ini kondisi pengecekannya Kang Bro. Pada saat kunci kontak kita on-kan atau kita hidupkan ya untuk kunci kontaknya. Kemudian kita lakukan pengecekan di bagian massa groundnya, apakah ada atau belum pada saat kunci kontak on. Begitu juga dengan kabel coklat strip hitam, apakah sudah ada input tegangan yang masuk pada saat kunci kontak di on kan. Nah untuk cara pengecekannya kita langsung ke motornya. Baik ya, untuk pengecekannya kita membutuhkan test pen DC ya. Selanjutnya kita lihat untuk kabel yang ada di soket ini. Ini kabel ada 6 sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kita akan mengecek kabel warna hijau dan coklat strip hitam di sini Kang Bro. Sini ya. Pertama kita akan mengecek sinyal negatif atau kabel massa ini ya yang berwarna hijau. Kita bisa gunakan jarum untuk menusuknya ya supaya nanti bisa kita koneksikan ke tes pen DC-nya. Ini kita tancapkan di sini dulu. Aduh, patah Kang Bro. Ya sudah. Nah, karena kita akan mengecek bagian ground atau massa, maka untuk tes pen DC-nya ini kita hubungkan ke kutub positif aki. Nah, seperti ini ya. Kita cek dulu untuk akinya. Nah, menyala ya. Oke, sekarang kita kunci kontak on. Sudah. Kita cek. Nah, menyala ya. Berarti untuk sinyal negatif ini sudah ada. Selanjutnya kita cek untuk kabel coklat strip hitam. Kita matikan dulu kunci kontaknya. Oke, kita tancapkan juga di sini. Oke, untuk tes pen DC-nya kita pindah ke negatif aki ya, karena kita mau mengecek tegangan positif. Kita kunci kontak on. Kita cek di sini. Nyala juga. Nah, ini menyalanya berbeda ya dengan
kalau kita cek langsung ke aki, voltasenya itu berbeda Kang Bro. Nah ini menyala lebih terang. Oke, kita cek sekali lagi, bisa dibedakan seperti ini. Dan yang dari sensor CKP ini dia lebih redup ya, karena memang kurang dari 12 volt, lebih kecil dari 12,8 volt ya, lebih redup. Kalau ini lebih terang. Oke Kang Bro, untuk selanjutnya, karena ini untuk sinyal negatif sudah ada, kemudian untuk sinyal positif juga untuk input 12 volt atau yang ke sensor CKP inputnya ini sudah ada dari keduanya. Untuk langkah selanjutnya kita bongkar ke bagian sensor CKP-nya langsung Kang Bro. Nah ini untuk proses pembongkarannya akan saya singkat saja karena nanti biar nggak terlalu panjang ya. Kita akan bongkar ke bagian spoolnya di sini ya. Kita akan lepas dulu untuk bagian radiator dan magnet. Nanti baru kita lepas untuk sensor CKP-nya. Oke ya, saya lepas dulu untuk bagian sensor CKP-nya. Nanti kita lihat setelah terlepas. Oke Kang Bro, kita lanjut ya. Ini posisi spool sudah saya bongkar, kemudian untuk sensor CKP juga sudah saya lepas ini ya. Jadi untuk sensor CKP ini langsung akan saya coba ganti dengan yang baru Kang Bro. Nah kebetulan saya sudah ada untuk sensor CKP-nya. Ya saya ganti dengan ini ya, merek ini. Mudah-mudahan awet. Sekarang kita buka dulu untuk sensor yang baru. Mohon maaf ya untuk suaranya kalau misal kurang jelas, ini lagi hujan deras Kang Bro. Lagi hujan. Oke, ini langsung akan saya coba rubbing ya. Saya akan pasang langsung untuk CKP yang baru. Nah ini ya, bentuknya sama persis. Jumlah kabelnya juga sama, ada 6. Oke ya, kita langsung pasang. Ya di sini ada baut kecil, kita pasang di sini ya. Untuk yang ada bautnya. Nah, posisinya masuk ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita baut ya untuk penahan dari sensor CKP-nya dari sini. Ini untuk posisi spool tadi kotor banget ya Kang Bro. Sudah saya bersihkan karena untuk seal krek as itu tadi sudah mulai ada rembesan, dan ini sudah saya lakukan penggantian seal krek as atau seal magnetnya sekalian ya. Mumpung kita bongkar di area magnet sini. Jadi biar nggak dua kali kerja, langsung saya ganti. Ini tadi sudah saya ganti. Dan ini untuk spoolnya juga sudah saya bersihkan. Oke, untuk sensornya sudah terpasang. Kemudian kita pasangkan untuk klem kabelnya. Oke, ini untuk kabel sensor CKP juga masuk ke sini ya. Ya, kemudian kita baut. Untuk pembelian sensor CKP nanti saya sediakan untuk
Link pembeliannya di deskripsi atau langsung bisa dicek di pojok kiri bawah ya di video ini Kang Bro. Nanti langsung diarahkan ke Shopee. Oke. Oke, selanjutnya kita pasang ya. Untuk posisi kabelnya ke sini. Baik Kang Bro, selanjutnya ini kita pasang dulu ya untuk soketnya. Kita langsung bisa lakukan pengecekan apakah sudah ada api atau belum ya di kabel koil. Kita langsung sambungkan dulu untuk soketnya. Keras. Oke, kita sambungkan untuk soket. Oke, sudah terpasang ya.
Oke, selanjutnya kita coba kontak. Oke ya, kita perhatikan ke arah kabel koil atau busi. Oke, kita mau cek api yang ada di kabel businya. Ini saya kunci kontak, saya double start. Udah keluar api ya. Oke, sekarang kita coba pasang untuk cap businya. Oke, cap busi sudah dipasang. Sebelum kita mencoba menyalakan, kita langsung saja pasang di bagian radiatornya Kang Bro ya. Kita isikan air radiator kembali dan baru kita cek hidup ya. Baik Kang Bro, untuk posisi radiator sudah saya pasang dan sudah saya isi air ya. Kemudian untuk busi juga sudah saya pasang. Sekarang kita coba nyalakan ya. Oke, mesin sudah menyala. Kemudian untuk lampu mil tidak berkedip lagi ya. Nah, selanjutnya untuk terakhir kita lakukan reset ya Kang Bro. Reset manual untuk menghapus histori kerusakan. Nah, tadi kan ada kedipan 52 ya, 5 kali panjang 2 kali pendek, menunjukkan ada kerusakan di bagian sensor CKP. Setelah kita telusuri dan kita analisa, nah ini setelah dilakukan penggantian sensor CKP, motor sudah menyala karena api di bagian koil sudah ada dan mesin sudah menyala. Nah, selanjutnya untuk histori kerusakan itu masih tersimpan di ECU. Kita perlu melakukan reset manual ya, bisa dilakukan dengan scanner buat yang punya scanner ataupun dilakukan secara manual. Untuk cara reset manual sudah pernah saya upload ya. Nah, mungkin untuk videonya sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Selanjutnya jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe buat yang belum subscribe, serta aktifkan selalu tombol lonceng supaya kalian selalu mendapat notif setiap saya upload video-video terbaru. Akhir kata saya Sila Ben pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.